Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sukacita siang hari ini kembali kami datang kepada-Mu dalam rasa ucapan syukur dan terima kasih setiap hari karena kami masih diberi hidup hingga hari ini, terutama nafas, dan bersyukur selalu kami boleh beraktivitas, kami boleh berpuasa, kami boleh mengucap syukur, kami boleh selalu memuji menyembah Engkau dalam keberadaan hidup kami sebagai manusia. Tak henti-hentinya kami selalu mencari dan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, karena Engkau adalah kekuatan hidup kami yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Karena itu sebagai ucapan syukur kami membawa seluruh hidup kami, karena tak ada yang bisa kami persembahkan. Apapun di dunia ini tak ada yang bisa kami miliki dengan rasa ucapan syukur dan terima kasih kecuali Engkau sendiri yang adalah harta terbesar kami. Karena itu kami menyandarkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, dan kami butuh Engkau selalu, Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah kehidupan kami, Engkau adalah cahaya kami, Engkau yang menerangi setiap langkah-langkah kami. Kami tidak akan pernah goyah oleh apapun lagi, karena bagi kami Engkau adalah hidup kami yang memberikan kami kehidupan itu sendiri. Dalam firman-Mu ada kekuatan, karena saat ini kami mau membaca Alkitab. Kiranya Kau terangi hati dan jiwa kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu yang suci, supaya kami selalu mengerti, memahami, dan merenungkan firman-Mu. Karena dalam ibadah puji-pujian penyembahan sejati kami ada pertobatan yang kami bawa ke hadapan-Mu, ada sukacita saat memuji menyembah Engkau secara pribadi dalam roh dan kebenaran. Setiap hari kami beribadah, mengucap syukur, berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan hidup. Bagi kami hidup dan mati adalah Kristus, karena itu adalah keuntungan jika kami akan melekat kepada-Mu setiap hari dalam kebersamaan kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pembacaan kitab siang hari ini dan sukacita. Amin. Pembacaan kitab kita pada siang menjelang sore ini terambil dari Mazmur 51 ayat 1 hingga dengan ayat 21 dengan perikop pengakuan dosa yang berbunyi demikian untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku yang dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Elohim, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Elohim, Elohim keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitahukan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Elohim ialah jiwa yang hancur.
hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Elohim. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Berbahagialah setiap orang yang rendah hati dan remuk hati dan jiwa untuk datang kepada Tuhan. Karena di saat kita merasakan keremukan itu, ketika kita dihancurkan, kita akan merasakan hadirat dan kuasa Tuhan nyata bekerja dalam setiap kita. Karena itu Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu, berilah kami selalu kekuatan menghadapi dunia ini. Karena kami percaya tangan Tuhan akan bekerja dengan kuat dan keras untuk kami tetap setia, tetap percaya, tetap menyandarkan kehidupan kami kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Engkau firman yang hidup yang telah memberikan kami kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya-Mu, atas kebaikan-Mu dan pengampunan-Mu, sehingga setiap hari kami mau mentahirkan diri, sekalipun tubuh daging kami remuk karena berbagai macam akibat, baik akibat dosa, akibat sakit penyakit, akibat pelanggaran, akibat semacam hal yang tidak mendatangkan sukacita bagi kami. Tetapi sukacita, dalam duka cita ada kuasa-Mu yang bekerja untuk kami diberi selalu kekuatan menghadapinya. Karena itu Tuhan, apapun yang menghalangi kami, tidak akan pernah itu terjadi pada kami. Karena sakit, penyakit, kelaparan dan juga segala hal tidak akan mendatangkan kemelekatan kepada kami untuk tetap jauh dari-Mu. Kemelekatan kepada Mula yang kami cari, kemelekatan kepada pemberi hidup dan sumber hidup itu. Itulah yang kami rasakan, sukacita, damai, sejahtera. Karena tidak ada yang bisa menggantikan itu dalam hidup kami. Karena kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau Sang Pemberi hidup, Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu akan selalu menguatkan kami setiap hari, seperti Daud yang mau bertobat setiap hari dalam hidupnya, dan selalu datang dalam puji-pujian penyembahan dalam hati yang hancur, mengakui semua pelanggaran-pelanggaran dan dosa kami kepadamu. Tahirkanlah kami seperti Daud, ampunilah kesalahan dan pelanggaran kami ya Bapa, karena karya keselamatan-Mu tidak akan pernah berhenti pada kami orang-orang percaya. Itulah keindahan memiliki Tuhan seperti Engkau. Karena itu hati yang remuk, redam, dan jiwa yang pasrah kepadamu, berserah diri penuh adalah kekuatan terbesar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah kekekalan bagi kami. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe Immanuel.